Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen integrasi proyek. Problem statement. Kedai kopi D19 merupakan sebuah bidang usaha yang dikembangkan oleh sebuah keluarga yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis makanan dan minuman. Dalam mengembangkan bisnis tersebut, hingga saat ini kedai kopi D19 menggunakan sebuah sistem kasir, yaitu kasir pro. Sistem informasi yang ada pada kedai kopi tersebut masih bisa digolongkan dalam skala minimalis. Dikarenakan sistem informasi yang digunakan pada kedai kopi tersebut hanyalah mesin kasir yang berbentuk aplikasi dalam sebuah gawai. Dalam pencatatan persediaan bahan baku keuangan masih dilakukan secara manual. Hal ini terkadang menjadi sebuah masalah di mana banyak terjadi human error saat melakukan pembukuan dan penghitungan jumlah persediaan bahan baku makanan maupun minuman. Goals: mengembangkan sistem informasi yang ada pada kedai kopi D19 agar sistem kasir, persediaan bahan baku di dapur, dan pencatatan keuangan yang ada pada kedai kopi tersebut dapat terintegrasi dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya human error pada proses bisnis. Business benefit. 1. Terintegrasinya sistem kasir, persediaan dapur, dan pencatatan meminimalisir terjadinya human error. 2. Sistem yang terintegrasi menunjang pada keefisienan proses bisnis pada kedai. 3. Adanya otomatisasi pada perhitungan persediaan bahan baku dapat mengurangi kesalahpahaman dan dapat memantau persediaan bahan baku secara langsung atau real time. 4. Pencatatan keuangan otomatis pada kedai dapat menunjang pelacakan saat terjadi kesalahan dalam pembayaran dan mempermudah pemilik dalam memantau perkembangan bisnis kedai yang mereka miliki. Roles and responsibilities. Project Manager Denny Farisa Setiawan, Team Member Asadirahta Priyo Pinanjito sebagai Sistem Analis, Adrian Lihardo Noel Semanjorang sebagai Sistem Analis, Alvano Mayori sebagai Business Analis, Stefanus Francois Sarohareva sebagai Business Analis, Lisa dan Ciputra sebagai Front End Programmer, Ali dan Mawar sebagai back-end programmer, Putari sebagai data analis, Sukija sebagai database administrator. Roles and responsibilities. Project Owner Coffee D19 yaitu Sri Lestari. Customernya pegawai Coffee D19 yaitu narasumber Bella Sevenia dan pelanggan Coffee D19. Oke, di sini saya Stefanus dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen waktu proyek. Yang pertama di sini ada critical path. Untuk total aktivitasnya di sini ada 11 aktivitas. Dia ada dedikasi kode, kemudian ada aktivitas pendahulu dan juga durasinya. Untuk total durasi secara keseluruhan itu ada 151 hari. Nah, kita mau lihat nih aktivitas mana yang diprioritaskan dan bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa lihat di B, C, D, F itu adalah critical path, sedangkan aktivitas E itu dia bisa dikerjakan berbarengan dengan aktivitas C dengan D, karena dia durasinya sama 5 hari. Nah, kemudian di sini setelah aktivitas G, H, dan K, ini hanya adalah eksekusi, I dan J-nya adalah monitoring dan controllingnya. Itu monitoring dan controlling itu bisa berjalan pada saat eksekusi itu sedang berlangsung, sehingga critical path itu lagi HK. Jadi pemangkasan waktunya itu adalah 28 ditambah dengan 5 itu totalnya 33 hari, dari 151 menjadi 118 hari pengerjaan proyek. Kemudian di sini ada gancarnya, ada inisiasi, totalnya 13 hari. Perencanaan proyek totalnya juga 13 hari. Eksekusi itu 85 hari. Kemudian monitoring dan controlling ada 28 hari. Dan closing 12 hari. Dan proyek ini berakhir seminggu setelah tanggal 16 Januari. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup produk. Nah, pada project kali ini kita akan menghasilkan sebuah produk yaitu berubah sistem informasi pada kedai kopi D19. Nah, mengapa demikian? Karena di bisnis sebelumnya mereka masih menggunakan pencatatan secara manual dan juga POS Kasir Pro atau Point of Sales Kasir Pro. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengembangkan sistem informasi kasir yang nantinya akan terintegrasi dengan web pemesanan dan juga pencatatan persediaan bahan baku. Nah, adapun beberapa fitur yang akan dikembangkan yaitu seperti fitur gudang yang nantinya akan memanage gudang,
ada fitur customer yang nantinya akan bisa memesanan, atau ada SOS yaitu self order service yang diakses melalui web. Kemudian ada fitur admin yang akan mencatat semua proses bisnis yang ada di COVID-19, dan juga ada kasir, fitur kasir. Nah, dalam menjalankan ini semua pasti ada work breakdown struktur yang akan kita buat mengenai inisiasi, perencanaan project, kemudian dilanjut eksekusi, lalu ada monitoring dan controlling, dan di akhir project ini kita akan melakukan closing project. Perkenalkan, nama saya Denny Ferry Sastiawan dengan NIM 6820211133 akan menunjukkan hasil dari pekerjaan kami, yaitu manajemen biaya proyek. Yang pertama itu project management, yang kedua kita ada hardware, yang ketiga ada software, yang keempat itu testing, yang kelima training and support, yang keenam reserve. Dari semua ini kita menganggarkan total biaya proyek estimasinya itu sekitar 205.574.000. Manajemen kualitas proyek, quality assurance. 1. Membuat draft rencana penjaminan kualitas atau quality assurance. Pendahuluan, pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditentukan sebelumnya. Terus ada tujuannya, memastikan bahwa proses produksi atau pengembangan dilakukan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Terus ada pernyataan kebijakan, menjelaskan kebijakan penjaminan kualitas proyek yang dijalankan. Terus ada ruang lingkup. Kedua, manajemen. Itu ada struktur, peran dan tanggung jawab, yaitu memastikan seluruh tim proyek manajer berjalan sesuai peran dan tanggung jawabnya. Ada project manager, project team member, programmer, data analyst, dan database administrator. Terus yang ketiga ada dokumen kebutuhan, ada business requirement document, product requirement document, user interface requirement document, technical requirement document, functional requirement document, dan quality requirement document. Terus yang keempat ada prosedur penjaminan kualitas atau quality assurance. Ada prosedur panduan, prosedur peninjauan, proses audit, proses evaluasi, proses peningkatan. Terus kelima ada prosedur pelaporan permasalahan. Terus yang keenam ada matriks penjaminan kualitas. Quality control, membuat draft rencana pengendalian kualitas. Yang pertama, pendahuluan, serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuannya memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Terus ada pernyataan kebijakan, menetapkan komitmen suatu organisasi terhadap pencapaian dan pemeliharaan standar kualitas dalam produk atau layanannya. Terus ada ruang lingkup. Terus yang kedua ada memonitor dan mengendalikan pekerjaan proyek, ada informasi performa pekerjaan. Terus poin yang ketiga ada ruang validasi ruang lingkup, ada ruang lingkup produk, ada ruang lingkup proyek. Keempat ada manajemen proyek, ada poinnya ada rencana manajemen kualitas, dokumen pengujian, dokumen pengukuran kualitas, dan pedoman inspeksi, laporan hasil quality control, dokumen perbaikan, standar kualitas, dan bukti kualitas. Lalu untuk manajemen sumber daya proyek, kita ada 11 tim yang terdiri dari project manajernya itu saya, kemudian ada tim member terdiri dari Stefanus sebagai business analyst, Priyo sebagai sistem analis, Adrian sistem analis, Alvano business analis. Yang ketiga itu programmer, itu Lisa sebagai front end, Ciputra sebagai front end, Ali sebagai back end, Batmawar sebagai back end, dan Cinto adalah data analis yaitu Putari. Kemudian ada database administrator yaitu Supija. Lalu untuk rati charge-nya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen komunikasi proyek. Komunikasi menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan pengerjaan suatu proyek.
Oke, di sini ada risk breakdown strukturnya. Di sini dibagi dalam 4 kategori, ada technical, external, organisasi, dan project management. Di technical sendiri itu ada risiko dari segi kebutuhan pengguna, dari kendala teknologi yang digunakan selama pengerjaan proyek, kompleksitas pengerjaan proyek itu bisa menjadi risiko juga. Kemudian dari sisi performa device dan juga kualitas data. Kemudian dari sisi eksternal itu ada dari vendor lain yang digunakan dalam pengerjaan proyek, dari sisi customer juga dalam umpan balik penggunaan sistem. Environment itu terkait dengan lingkungan seperti bencana alam dan perubahan kondisi pasar. Nah, dari sisi organisasional sendiri, dari resources atau sumber daya manusianya, kemudian dari funding itu terkait gaji pegawai dan juga tim proyek. Prioritization ini terkait dengan pekerjaan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dari project management sendiri ada dari sisi planning, controlling proyek, estimating, dan baseline, dan juga communication. Eksekusi itu dia sudah masuk di dalam technical, jadi makanya tidak ada lagi di project management ini. Nah, kemudian RBS level 3 tadi kita petakan dalam risk impact. Nah, di sini ada penjelasan tentang scale-nya, probabilitasnya, waktu, dan juga biaya yang nantinya akan dikeluarkan. Dan waktu ini berkaitan dengan berapa lama untuk memperbaiki permasalahan apabila resiko ini terjadi. Gitu. Ini untuk technical, external organizational, dan project management. Kemudian kita petakan dia ke dalam risk ranking. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan risk ranking akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah risk ranking dan risk prioritization, atau bisa disebut sebagai ranking risiko dan juga prioritas risiko. Nah, kenapa harus dibuat demikian? Karena kita akan mempertimbangkan risiko mana sih yang akan menjadi prioritas dan juga nanti yang akan menjadi risiko kurang prioritas. Nah, dari sini, dari tabel-tabel yang sudah ditampilkan di atas, kita bisa menggolongkan lagi karena ini semua bukan satu kesatuan, namun dari beberapa risiko yang kita ambil seperti risiko teknis, risiko eksternal, dan juga risiko organisasi serta risiko manajemen proyek. Nah, selanjutnya adalah manajemen pengadaan proyek. Dari anggaran yang sudah kita susun tadi, kita bisa melihat detailnya apa sih sebenarnya barang-barang yang kita butuhkan untuk pengadaan dan juga jasa-jasa yang kita butuhkan dalam melakukan proyek yang akan kita lalui nantinya. Bisa dilihat, ini adalah pengadaan barang untuk proyek ke depan. Lalu selanjutnya ada pengadaan jasa beserta deskripsi singkat untuk tiap jasa yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen stakeholder. Stakeholder adalah orang-orang yang memiliki peranan penting dalam keterlibatan proyek. Berikut ini adalah daftar pemangku kepentingan serta bagaimana peran mereka dalam proyek SI ini. Stakeholder yang pertama ada project owner. Project owner adalah pemilik kafe sekaligus orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek di Cafe Coffee Day 19. Ia juga menjadi kunci dalam pengambilan keputusan proyek. Selanjutnya ada project manager. Project manager memiliki peran dalam mengarahkan anggota dalam perencanaan proyek, membangun komunikasi antara anggota, dan memastikan keberhasilan dari proyek itu sendiri. Berikutnya ada business analyst. Business analyst membantu perusahaan bisnis dalam mengambil keputusan-keputusan penting melalui analisis data. Berikutnya ada sistem analis. Sistem analis sendiri berperan menganalisa, menyusun, serta menerapkan sistem. Selanjutnya ada data analis. Dia memiliki peran mengembangkan dan memelihara database, melakukan analisis data berdasarkan tren yang dapat memberi pengaruh besar untuk proyek perusahaan maupun klien, membuat laporan hasil analisis data, serta mengumpulkan data yang berkualitas dalam tim. Selanjutnya ada database administrator. Database administrator melakukan perawatan atau maintenance ruang lingkup database, serta mengarahkan semua kegiatan keamanan data. Yang terakhir, customer, yaitu sebagai sumber pendapatan, karena sudah menggunakan produknya sendiri.